Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Randu Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasana Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini, saya Cynthia Mawanta Proginting dengan NIM 2203 11 10 13 akan melaporkan hasil analisis saya terkait contoh laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh. Judul PTK yang akan saya analisis yakni peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film pada siswa kelas 7B SMP Negeri 2 Kandeman, Kabupaten Batang. Nah, terkait laporan analisis yang akan saya laporkan meliputi 1. Hal yang dilakukan oleh peneliti sebelum merumuskan masalah pada PTK. Yang kedua, kecermatan peneliti dalam memilih teori yang relevan dan mutakhir yang digunakan untuk mengatasi masalah PTK. Yang ketiga, teknik dan instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam PTK. Dan yang keempat, komposisi pelaksanaan dan dari setiap siklus yang dilaksanakan, perbedaan pada setiap siklus, dan hasil dari setiap siklus. Nah, yang pertama, terkait analisis saya terkait hal yang dilakukan oleh peneliti dalam merumuskan masalah PTK. Nah, pertama-tama, sebelum merumuskan masalah PTK, peneliti mewawancarai dan melakukan analisis kemampuan siswa melalui nilai siswa terkait keterampilan siswa dalam menulis paragraf narasi. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia pada SMP Negeri 2 Kandeman, Kabupaten Batang, peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis paragraf narasi siswa kelas 7B hasilnya masih kurang dari nilai KKM yang sebenarnya. Nah, yakni sebesar 75, rata-rata nilai kelas yaitu 67 dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 58. Nah, di sini penulis menemukan bahwa masih ada siswa yang memiliki nilai di bawah KKM. Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum dalam menulis paragraf narasi yakni siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur narasi. Yang kedua, siswa mampu menulis paragraf narasi dengan aspek tindakan ataupun peristiwa, waktu, tempat, kronologi kejadian, kelengkapan unsur cerita, penggunaan ejaan, dan kerapian dalam penulisan. Nah, analisis yang kedua itu terkait kecermatan peneliti dalam memilih teori yang relevan dan mutakhir yang akan digunakan dalam PTK. Nah, teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini relevan dengan rumusan masalah di mana berkaitan dengan kemampuan menulis paragraf narasi siswa kelas pada 7B SMP Negeri 2 Kandeman, Batang. Terdapat masalah yang menjadi inti dari keseluruhan permasalahan yang ada, yakni berkenaan dengan teknik pembelajaran serta media yang efektif agar mempermudah siswa dalam mempraktikkan menulis paragraf narasi. Untuk itu, yang digunakan dalam landasan teori menulis teks narasi ini mencakup hakikat menulis, tujuan menulis, fungsi menulis, langkah-langkah dalam menulis, pengertian paragraf, langkah menulis paragraf narasi, pembelajaran menulis paragraf narasi, teknik pertanyaan terbimbing, penggunaan media film, dan pembelajaran menulis paragraf narasi. Nah, penelitian yang dilakukan mutakhir terlihat dari beberapa peneliti yang relevan terkait peneliti tentang menulis paragraf narasi sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian mengenai keterampilan menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing masih sedikit yang dilaksanakan. Nah, berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yakni yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nicolin pada tahun 1994 dalam jurnalnya yang berjudul Stories Can Save Us, Difference of Narrative Writing. Nah, di sini dikemukakan bahwa siswa yang belajar di sekolah cenderung memiliki keterampilan menulis yang segmen siswa seyogianya diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perihal apapun secara bebas, spontan, dan tidak terbatas. Nah, relevan
penelitian Nicolin dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji penulisan narasi. Adapun perbedaan kajiannya, yaitu Nicolin menggunakan desain penelitian deskriptif analitik, sedangkan dalam penelitian PTK ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Yang kedua itu penelitian Modi pada tahun 2009 dalam artikel yang berjudul Writing the Narrative Press Release, Is It the Magic Potion for More Usable Press Communication. Di dalam jurnal dikupas bahwa gaya penulisan dalam siaran pers dari titik pandangan editor berita, penulisan berita oleh wartawan dengan memakai gaya piramida terbalik didasarkan pada struktur formula dari siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, relevansi dari penelitian Modi dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji keterampilan menulis paragraf narasi. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Modi menggunakan responder editor berita, sedangkan penelitian PTK ini dilakukan pada siswa kelas 7 SMP. Yang ketiga itu penelitian Sabarun pada tahun 2008 dalam jurnal yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Menulis Paragraf dengan Teknik Pertanyaan Terbimbing bagi Mahasiswa Semester 4 Jurusan Teknik Elektro. Nah, di dalam jurnal mengemukakan bahwa strategi menulis dengan pertanyaan terbimbing efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa dan terjadi perubahan perilaku positif pada mahasiswa. Nah, tahapan awal pada capaian nilai rata-rata mahasiswa sebenarnya itu sebesar 3,50 dari skala nilai 1,00 sampai dengan 6,00. Nah, setelah menerapkan strategi menulis terbimbing pada siklus pertama nilai rata-rata mahasiswa naik menjadi 4,15 dan pada siklus kedua meningkat menjadi 4,75. Nah, mahasiswa berpartisipasi aktif dan memiliki motivasi tinggi untuk mengikuti mata kuliah menulis. Nah, relevansi dari penelitian Sabarun dengan penelitian PTK ini adalah sama-sama mengkaji teknik menulis dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing. Adapun perbedaan kajiannya yaitu Sabarun menggunakan mahasiswa sebagai subjek penelitian, sedangkan peneliti dalam PTK ini melakukan penelitian pada siswa kelas 7 SMP. Nah, yang keempat yaitu penelitian Sugiran pada tahun 2008 dalam artikel yang berjudul Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi dengan Memanfaatkan Pengalaman Menulis Buku Harian. Nah, di dalam jurnal disebutkan pengalaman menulis buku harian dapat digunakan sebagai dasar menulis paragraf narasi karena isi ataupun bahan tulisan narasi yang berupa kejadian ataupun peristiwa sama dengan bahan yang terdapat pada buku harian. Nah, dalam menyampaikan kejadian itu, peristiwa secara kronologi merupakan syarat dari kedua bentuk tulisan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan menulis narasi dapat memanfaatkan pengalaman menulis buku harian. Nah, relevansi dari penelitian Sugiran dengan penelitian PTK ini yakni penulisan paragraf narasi. Adapun perbedaan kajian yaitu Sugiran tidak membatasi subjek penelitian, sedangkan peneliti dalam PTK memfokuskan pada siswa kelas 7 SMP. Penelitian yang kelima yaitu oleh Sukaisi pada tahun 2009 dalam penelitian yang berjudul Pembelajaran Menulis Paragraf Narasi, Aplikasi Pendekatan Konstekstual pada Paragraf Narasi melalui Media Gambar. Nah, dalam penelitian ini dipaparkan bahwa adanya peningkatan kemampuan siswa dalam menulis paragraf narasi dengan menggunakan pendekatan konstekstual. Adapun penggunaan pendekatan konseptual salah satunya dapat direalisasikan melalui media gambar sebab media gambar ini erat kaitannya dengan gagasan yang hendak disampaikan.
Penggunaan media gambar dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan gambar, kemudian diterapkan dalam bentuk tulisan. Nah, persamaan penelitian Sukesi dengan penelitian tindakan kelas ini yakni dilakukan yaitu mengenai topiknya, yaitu topik narasi. Adapun perbedaannya antara peneliti yang dilakukan dengan penelitian terletak pada desain dan media. Penelitian Sukesi merupakan penelitian eksperimen menggunakan media gambar, sedangkan pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Nah, selanjutnya penelitian yang keenam yaitu Mai Yusro pada tahun 2009 dalam penelitian yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Membuat Kerangka Tulisan Menggunakan Media Foto Pribadi pada siswa kelas 10-4 SMA Negeri Jakanan Pati menyebutkan bahwa peningkatan kemampuan menulis karangan narasi pada siswa kelas 10-4 SMA Jakanan terjadi perubahan perilaku positif antara siswa. Rata-rata belajar menulis narasi meningkat dari 6,9 sampai 7,4 pada siklus pertama, dan pada siklus kedua meningkat lagi hingga 7,8. Nah, persamaan dari penelitian Mai Yusro dengan penelitian tindakan kelas ini adalah mengenai topik narasi dan desain penelitian tindakan kelas yang digunakan. Adapun perbedaannya yaitu Mai Yusro menggunakan teknik pembuatan kerangka karangan dan melakukan penelitian pada siswa kelas 10, sedangkan pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film dan melakukan penelitian pada siswa kelas 7 SMP. Selanjutnya pada penelitian ketujuh yaitu penelitian Iskandar Wasid dan Lis Ristiani pada tahun 2010. Dalam penelitian ini berjudul Model Pembelajaran Teknik Visual Audiotik Teknik. Penelitian ini pada siswa sekolah dasar di Kabupaten Cianjur. Nah, dalam penelitian ini dipaparkan bahwa kondisi sulitnya sebagai siswa SD dalam mengapresiasikan ide, pikiran, gagasan, ataupun perasaan ke dalam sebuah tulisan. Nah, kesulitan yang mereka kemukakan adalah sulitnya mencari dan memilih kata yang akan dituliskan. Nah, persamaan dari penelitian ini yakni topik narasi, adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada desain dan teknik. Pada penelitian Iskandar Wasid dan Lis Ristiani merupakan penelitian eksperimen, sedangkan pada penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Dan penelitian yang ke-8 ini sebagai penelitian yang terakhir yaitu Rezeki pada tahun 2008 dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi melalui teknik pemodelan film Children of Heaven pada siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Sandiroto, Kabupaten Temanggung. Di sini ditunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas 10 1 SMA Negeri Sandiroto dalam menulis paragraf narasi meningkat setelah diberi pelatihan menggunakan teknik pemodelan film Children of Heaven. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada siklus 1 mencapai 71,2 dengan kategori cukup, dan siklus kedua meningkat sebanyak 8,7 sehingga menjadi 79,9 dengan kategori baik. Nah, persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian, instrumen penelitian yang digunakan, dan model analisis data dan lingkup masalah yang digaji. Nah, jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian tindakan kelas, instrumen yang digunakan adalah instrumen tes non-tes, analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif,
Dan masalah yang dikaji sama-sama mengkaji keterampilan menulis paragraf narasi. Adapun perbedaannya yakni terletak antara pada penelitian yang dilakukan dengan peneliti terletak pada objek penelitian dan strategi pembelajaran. Objek penelitian yang dilakukan oleh Rezeki adalah siswa SMA kelas 10, sedangkan penelitian pada tindakan kelas ini meneliti siswa SMP kelas 7. Strategi pembelajaran melalui teknik pemodelan film, Children of Heaven, sedangkan pada penelitian ini melalui media film. Nah, analisis yang ketiga mengenai teknik dan instrumen yang digunakan penulis dalam penelitian PTK. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik pertanyaan terbimbing menggunakan media film, dan instrumen yang digunakan yakni pedoman wawancara terhadap guru, pedoman observasi terhadap siswa yakni instrumen tes dan non-tes, jurnal guru dan siswa terkait penelitian dan kejadian yang terjadi di kelas, dan instrumen artefak yakni catatan harian guru dan foto siswa yang sedang melakukan pembelajaran mengenai materi narasi. Analisis yang keempat yaitu mengenai komposisi pelaksanaan pada setiap siklus. Nah, pada PTK ini memiliki 2 siklus, dan masing-masing siklus dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Pada siklus pertama, tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti proses pembelajaran menulis paragraf narasi pada siklus 1 sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Nah, tindakan yang dilakukan adalah melaksanakan proses pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui film dan beberapa langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada tahap ini adalah kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Nah, pada tahap pendahuluan, peneliti mengkoordinasikan siswa agar siap dan tertarik melaksanakan proses pembelajaran. Tahap ini berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dengan tujuan mempersiapkan dan mengarahkan siswa supaya dapat melakukan pembelajaran yang baik. Kegiatan-kegiatan pada tahap pendahuluan yaitu guru mengkoordinasikan siswa agar siap belajar, guru mengadakan apresiasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memotivasi siswa agar senang menulis paragraf narasi, dan selanjutnya pada tahap inti yang dilakukan terdiri atas 3 tahap yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Lalu selanjutnya itu pada kegiatan akhir yang dilakukan oleh peneliti yaitu guru memberikan kesimpulan pembelajaran tentang menulis paragraf narasi. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, dan selanjutnya guru akan menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, selanjutnya pada siklus yang kedua, ini tahap pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film dilakukan melalui 3 tahap, masih sama dengan pada siklus yang pertama, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, pada proses pembelajaran siklus kedua juga terdiri atas 2 pertemuan. Pertemuan pertama terdiri dari beberapa tahapan, yakni yang tadi tahap kegiatan awal pembelajaran menulis paragraf narasi, yaitu apresiasi untuk mengkoordinasikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran dan memotivasi siswa dengan mengemukakan manfaat dari pembelajaran menulis paragraf narasi. Lalu selanjutnya itu tahap kegiatan inti, yaitu guru memutarkan film yang berjudul Wisata Budaya ke Desa Kebonagung, Yogyakarta. Di sini siswa akan mencermati film, kemudian guru bersama siswa mengidentifikasi unsur-unsur paragraf narasi.
Lalu siswa dan guru akan mendapatkan lebih tentang materi narasi dan juga tahap-tahap dalam menyunting paragraf narasi. Lalu selanjutnya guru akan memberikan pengarahan dan instruksi agar siswa bertanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya masing-masing di dalam kelompok. Sebelumnya kelas akan dibagi dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok akan terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Di sini kedua siklus akan dibagi dengan kelompok yang sama. Lalu selanjutnya guru juga akan memutarkan film yang berjudul Harap Tenang Ada Ujian. Bersama dengan kelompoknya, siswa akan mencari jawaban dalam bentuk kalimat, dan siswa akan diminta membuat kerangka paragraf narasi secara individual. Lalu disuruh untuk menyusun kalimat dalam bentuk paragraf narasi. Lalu siswa akan secara individu akan menyusun paragraf narasi, lalu akan dikemukakan di depan kelas. Nah, di pertemuan kedua ini siswa akan menerima hasil pekerjaan yang dikumpul pada pertemuan sebelumnya. Nah, guru akan mengulas kembali mengenai materi pembelajaran, menulis paragraf narasi, dan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan penyuntingan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dalam setiap kelompok, siswa akan kembali seperti pada pertemuan sebelumnya. Siswa menuang ide-idenya dalam menulis paragraf narasi, lalu menyunting hasil paragraf narasi yang akan dituliskannya. Siswa lalu merevisi paragraf narasi yang telah diperbaiki dan disusunnya. Nah, nanti untuk untuk tahap selanjutnya, yaitu kegiatan akhir pada pertemuan pertama dan kedua, guru akan memberikan kesimpulan pembelajaran dan melakukan kegiatan refleksi dengan meminta siswa untuk mengisi jurnal siswa tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, dari siklus pertama dan kedua memiliki persamaan, yaitu yang pertama itu terkait langkah-langkah yang ada dalam siklus pertama dan kedua, yaitu ada 5 langkah-langkahnya. Yang pertama, intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat siswa untuk menulis paragraf narasi. Langkah yang kedua, terjadinya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi. Yang ketiga, intensifnya proses siswa menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Langkah yang keempat, kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menyunting paragraf narasi. Dan yang langkah kelima, terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran. Nah, dari kedua siklus terdapat hasil penelitian tindakan kelas, yakni pada siklus pertama tercatat ada 27 siswa atau 77,14% siswa yang berminat untuk menulis paragraf narasi, dan pada siklus kedua mengalami peningkatan sebesar 8,6% yaitu menjadi 30 siswa ataupun setara dengan 85,71%. Pada siklus pertama, ada sebanyak 27 siswa atau 77,14% mampu melakukan proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi. Sedangkan pada siklus kedua mengalami
peningkatan sebesar 11,4%, yakni menjadi 31 siswa ataupun setara dengan 88,57%. Pada siklus selanjutnya, pada siklus pertama tercatat ada 25 siswa ataupun setara dengan 71,43% siswa yang mampu menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Nah, selanjutnya pada siklus kedua meningkat lagi sebesar 11,4%, yaitu menjadi 29 siswa ataupun setara dengan 82,86%. Selanjutnya, pada siklus pertama tercatat ada 22 siswa ataupun setara dengan 62,86%. Kondusif siswa saat proses menyunting paragraf narasi. Dan pada siklus kedua meningkat lagi sebesar 17,1% menjadi 28 siswa ataupun setara dengan 80,00%. Nah, dan saat kegiatan refleksi pada siklus 1 tercatat ada 28 siswa ataupun setara dengan 80,66% mampu membangun suasana reflektif ketika kegiatan refleksi berlangsung, dan terjadi peningkatan juga pada siklus kedua sebesar 11,4% menjadi 32 siswa ataupun setara dengan 91,43%. Nah, demikianlah hasil analisis saya terkait penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Narasi dengan Menggunakan Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film pada siswa kelas 7B SMP Negeri 2 Kandeman, Kabupaten Batang. Nah, jika ada kesalahan dalam penyampaian saya selama pelaporan analisis saya, mohon maaf. Saya semoga apapun laporan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton. Saya sampaikan sampai jumpa di video berikutnya, dan saya sampaikan sekali lagi banyak terima kasih.